Nah, komposisi pakan untuk pakan pembesaran yang saya gunakan dari usia 1 bulan ke atas. Nah sobat, saya biasa mempergunakan bahan-bahan ini untuk mencampur pakan. Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Masadi Channel yang membahas segala sesuatu tentang dunia ternak dan juga bisnis. Saya akan selalu berusaha berbagi berdasarkan riset dan pengalaman pribadi saya sendiri maupun jurnal ilmiah. Untuk itu, bagi sobat semua yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Dan juga bagi yang sudah klik video ini, semoga berlanjut subscribe untuk mendukung saya membuat konten-konten yang bermanfaat dan juga riset-riset yang akan bisa kita gunakan bersama-sama nantinya. Oke sobat, hari ini saya ingin mengajak sobat semua untuk membuat campuran pakan dan juga menunjukkan bagaimana komposisi pakan untuk pakan pembesaran yang saya gunakan dari usia 1 bulan ke atas, atau bahkan kadang usia di atas 3 minggu ke atas ya, biasanya tergantung saya memindahkan ayam yang ada di box TOC ke kandang pembesaran. Nah sobat semua, bagaimana komposisi ransum pakan yang biasa saya gunakan? Saya biasanya mencampur itu dengan komposisi per 100 kilo ya. Jadi 100 kilo totalnya. Komposisi per 100 kilo pada kali ini kita akan campurkan dan saya konversi menjadi campurannya 2 kilo. Jadi agar lebih sederhana dan sobat semua bisa mencoba di rumah masing-masing. Nah nanti bagaimana hasilnya bisa sobat semua perkirakan. Kalau memang bagus dan ayam suka, maka bisa sobat semua lanjutkan dalam jumlah yang banyak. Saya biasanya dalam jumlah banyak, kemudian saya simpan, nanti ketika mau memberikan makan ke ayam tinggal saya berikan larutan EM4, karena selama ini saya menggunakan sistem semi fermented. Bagaimana saya mencampur pakan? Maka kita siapkan dulu bahan-bahan dan juga apa saja komposisi yang saya gunakan. Nah sobat, inilah bahan-bahan yang biasa saya gunakan untuk pakan pembesaran. Ini adalah fur B401 sobat ya, yang sudah saya ulas di beberapa video yang lalu. Kemudian yang kedua adalah CGF. Ini CGF yang dari Miwon sobat ya. Kemudian ini jagung giling. Kemudian ada tepung ikan sobat, tepung ikan. Lalu yang terakhir adalah dedak bekatul. Yang saya gunakan ini adalah yang grade C sobat ya. Cukup lumayan lah, sudah recommended bagi saya. Kemudian seperti biasa saya menggunakan wadah seperti ini untuk mencampurnya. Mari kita campur bahan-bahan ini. Yang pertama kita masukkan adalah dedak bekatul. Kemudian yang selanjutnya adalah fur B40. Saya lupa, ini dedak bekatulnya adalah 0,88 kilo atau 8,8 on atau 880 gram. Kemudian ini B401 adalah 0,2 gram atau 0,2 kilogram atau 2 on. Kemudian CGF-nya, ini CGF juga 2 on.
Lalu selanjutnya adalah maaf, saya lupa, CGF nya ini adalah 4 on. Kemudian jagung ya, kemudian jagung yang ini yang sudah saya timbang, ini juga 2 on. Kemudian yang terakhir adalah tepung ikan. Tepung ikan kita pergunakan sedikit saja, 0,1 kilo atau 1 on. Setelah itu kita tambahkan juga mineral. Jadi mineralnya kita kira-kira saja sekitar 20 gram. Kira-kira 1 sendok makan sobat ya. Oke, cukup. Lalu kita campurkan menjadi satu. Nah, setelah tercampur, sobat bisa simpan. Kalau saya biasanya per 100 kilo membuatnya atau per 50 kilo membuatnya. Jadi saya simpan lama tidak mengapa, karena ini teksturnya kering sobat ya. Jadi dia tidak basah. Kalau kering seperti ini tidak menjadi masalah kalau kita simpan sedikit lama. Yang penting tidak di tempat yang lembab sobat ya. Oke, nah pakan ini biasanya saya lakukan semi fermented. Jadi sebelum saya berikan kepada unggas saya atau MM saya, itu saya berikan larutan probiotik EM4. Yang larutan probiotiknya sudah saya share cara pembuatannya di video yang lainnya. Silakan sobat semua cek video-video saya sebelumnya. Oke, ini sudah jadi untuk pakan pembesaran. Nah, pemberian pakannya juga sudah saya share bagaimana caranya. Langsung saja ditambahkan larutan probiotik, mamel gitu saja, tidak tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Kemudian kita berikan kepada ayam. Tapi kalau di tempat pembesarannya sobat semua itu tidak punya air minum, tidak ada tempat air minumnya, ya berikan saja basah, tidak mengapa. Jadi mungkin itu sobat ya untuk pakan pembesaran. Nah sobat, itu tadi adalah campuran pakan daripada pakan pembesaran yang biasa saya gunakan untuk ayam pembesaran ayam kampung. Nah itu biasanya saya menggunakan formulasi atau komposisi pakan seperti pada tabel berikut ini. Nah itu adalah komposisi pakan per 100 kilo untuk pakan ayam kampung yang biasa saya gunakan untuk pakan pembesaran. Tetapi yang pada video tadi saya gunakan pakan campuran yang 2 kilo. Bagaimana yang 2 kilo komposisinya? Sebenarnya sama saja komposisinya, persentasenya sama, hanya saja saya sederhanakan dari 100 kilo saya konversikan menjadi 2 kilo. Nah ini yang tabel 100 kilo tadi, kemudian saya konversikan menjadi seperti ini. Ini yang tabel 2 kilo. Nah itu tadi sobat, tabel-tabelnya bisa sobat semua screenshot dan sobat semua coba di rumah. Kalau ayam sobat semua suka dan juga mau makan dengan pakan campuran seperti itu, silakan sobat semua teruskan sampai paling tidak ya 1 bulan untuk melihat bagaimana bobot ayam tersebut dan juga perkembangannya. Pakan ini menjadi faktor yang sangat penting bagi kita peternak, karena kalau pakan kita buruk, pakan kita jelek, tidak bernutrisi, maka ayam akan juga mudah sakit. Selain faktor penyakit, juga mudah sakitnya ayam itu juga karena pakan. Oke sobat, begitu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jika sobat semua menganggap video ini bermanfaat, silahkan like dan juga share kepada rekan-rekan yang lain. Jika ada pertanyaan, silahkan sobat semua tulis di kolom komentar. Tetapi sebelum sobat semua bertanya, usahakan menonton video-video saya yang lainnya.
Siapa tahu pertanyaan sobat semua ada di video-video saya yang lainnya. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.